Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, saat mengalami kram, kebas, ataupun kesemutan ya, ini bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi kapan saja. Misalkan teman-teman sedang bangun tidur, ataupun sedang melakukan aktivitas, ataupun sedang bekerja, ataupun sekedar istirahat. Nah, ini bisa timbul ya, bisa timbul tiba-tiba, bisa timbul mendadak. Nah, kemudian ini juga bisa menyerang siapa saja, baik usia muda, usia tua, pria maupun wanita. Nah, tetapi ada berbagai penyebab yang bisa menimbulkan ataupun memicu timbulnya kram, kebas, kesemutan. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas 4 penyebab yang sering ya, yang bisa meningkatkan resiko teman-teman terkena kram, kebas maupun kesemutan. Kalau untuk rasa kebas, kram, kesemutan mungkin tidak saya jelaskan ya, karena tiap orang pasti sudah pernah mengalaminya, kesemutan, kram ataupun kebas. Nah, biasanya ini paling sering terjadi di bagian kaki ataupun di tangan. Tapi pada video kali ini kita akan khusus membahas kram, kebas, kesemutan di bagian tangan. Meski kram, kebas, kesemutan ini bisa terjadi kapan saja, pada siapa saja ya. Nah, tetapi ini biasanya akibat adanya gangguan pada saraf. Nah, jadi ada beberapa kebiasaan yang bisa menyebabkan timbulnya keluhan kram, kebas, maupun kesemutan. Yang diantaranya pertama adalah kebiasaan tidur dengan menggunakan tangan. Ketika teman-teman tidur ya, menahan kepala menggunakan tangan ya, memang akan rasanya nyaman, apalagi kalau kedinginan ya. Nah, kemudian ada efek buruknya. Karena apa? Karena ketika teman-teman tidur menggunakan tangan sebagai tahanan kepala ya, ini akan menyebabkan adanya penekanan pada bagian tangan. Nah, penekanan yang terus-menerus dan juga penekanan yang terlalu lama ini akan menyebabkan gangguan pada saraf. Ya, karena sarafnya bisa tertekan ya ataupun terhimpit. Nah, ini bisa menimbulkan keluhan kesemutan ya ataupun mati rasa, tangannya seperti ditusuk-tusuk ya. Jadi tergantung apa yang teman-teman rasakan. Nah, tetapi teman-teman tidak usah khawatir, biasanya gejala ini ataupun keluhan ini jika diakibatkan oleh posisi tidur teman-teman yang menahan kepala menggunakan tangan ya ataupun di belakang kepala seperti ini tidur ya. Nah, itu tidak bertahan lama. Kalau teman-teman sudah menyesuaikan posisi tangannya seperti semula ataupun posisi tangannya tidak tertekan lagi ya, keluhan itu akan segera hilang. Yang kedua, melakukan gerakan yang berulang-ulang. Nah, CTS, Carpal Tunnel Syndrome. Nah, ini biasanya bisa menyerang siapa saja ya. Itu keluhannya bisa nyeri maupun kesemutan di bagian jempol ke pergelangan tangan. Nah, ketika teman-teman sering melakukan kegiatan yang berulang-ulang, ya ini meningkatkan resiko teman-teman untuk terkena carpal tunnel syndrome ini. Misalkan teman-teman sering menulis ya, mengetik komputer ataupun mengetik di laptop ya. Kemudian tangannya juga main mouse gitu ya. Bergeraknya kan berulang-ulang, kegiatan berulang-ulang, memotong rambut atau bisa mengangkat beban berat ya, naik motor ataupun kegiatan lainnya yang menggunakan ataupun menitik beratkan di bagian tangan yang berulang-ulang. Nah, ketika teman-teman melakukan kegiatan berulang-ulang ini ya, bisa saja teman-teman mengalami keluhan nyeri bahkan kesemutan. Nah, di area jempol sampai ke pergelangan tangan. Untuk meringankan gejala, biasanya teman-teman akan diberikan obat anti nyeri ya, vitamin B1, B6 dan B12. Tetapi harus dikonsultasikan ke dokter dulu ya untuk dinilai benar
terkena CTS atau bukan. Nah, kemudian nanti akan mendapatkan terapi ya supaya keluhannya juga berkurang. Yang ketiga, kebanyakan merokok ataupun mengkonsumsi alkohol. Nah, ketika teman-teman tahunya kalau mengkonsumsi alkohol, merokok itu merusak hati, merusak jantung ya. Tetapi ini juga ada larinya ke saraf ya, karena dengan merokok teman-teman akan mengganggu sirkulasi pembuluh darah ya. Kemudian juga kesehatan saraf terganggu, begitu juga ketika teman-teman sering mengkonsumsi minuman alkohol, kesehatan saraf juga akan terganggu. Nah, ketika kedua kebiasaan ini digabungkan ya, maka resiko meningkatnya keluhan ataupun kerusakan saraf juga semakin tinggi. Kebiasaan-kebiasaan ini ya, buruk ini ya, tidak baik untuk kesehatan tubuh maupun kesehatan saraf teman-teman. Nah, jadi memang disarankan teman-teman untuk berhenti ya terhadap kebiasaan merokok maupun kebiasaan alkohol. Dok, saya belum ada rasa kebas, kesemutan maupun kram. Ya, walaupun belum ada, lebih baik berhenti dari sekarang. Nah, ketika teman-teman mengalami gejala tersebut ataupun keluhan tersebut ya, teman-teman tetap akan diberikan obat anti nyeri ya, vitamin B1, B6, B12 ya. Jadi obat-obat tersebut ataupun vitamin tersebut itu membantu memelihara kesehatan saraf teman-teman. Tetapi ingat, harus dikonsultasikan dulu ke dokter ya, supaya memberikan terapi yang tepat, dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya, supaya nanti tidak salah. Jika teman-teman kesulitan nih untuk meninggalkan rokok ataupun alkohol, ya konsultasikan ke dokter ataupun ke psikolog ya. Bagaimana caranya berhenti ya, nanti akan diberikan kisi-kisi ataupun tips-tips ya supaya mudah untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Yang keempat, kurangnya asupan makanan yang bernutrisi. Nah, jadi jangan meremehkan terhadap makanan ya. Makan kan untuk kenyang, Dok. Untuk hidup ya, bukan. Kita juga harus memperhatikan nutrisinya ya. Karena banyak sekali nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita agar tubuh kita tetap sehat, agar tubuh kita tetap bekerja secara optimal ya, menjaga kesehatan tubuh kita itu penting. Nah, ketika teman-teman kekurangan vitamin-vitamin yang baik untuk saraf ya, vitamin B12, vitamin B1 maupun B6 ya, ini akan meningkatkan resiko terjadinya keluhan tersebut. Nah, jadi usahakan teman-teman tetap mengkonsumsi makanan sayur ya, buah-buahan, sehingga kebutuhan vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh itu tetap terpenuhi. Kemudian ketika teman-teman memiliki kebiasaan makan yang kurang sehat, ya sebaiknya sekarang harus dirubah ya, jangan lagi mengkonsumsi makanan cepat saji ya, makanan yang goreng-gorengan, tidak ada buah sayurnya ya, lebih baik sekarang dirubah ke makanan yang lebih sehat, makanan yang berserat, makanan yang penuh vitamin dan gizi. Selain sayur dan buah tadi, teman-teman juga disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang kaya protein ya, dan juga lemak baik, bisa dari ikan, susu, ya, telur, daging tanpa lemak, dada ayam. Nah, kemudian juga bisa mengkonsumsi karbohidrat kompleks ya, bisa nasi merah, bisa juga dari gandum ataupun karbohidrat kompleks lainnya. Oke teman-teman, itu tadi 4 kebiasaan yang bisa menyebabkan timbulnya keluhan kram, kebas maupun kesemutan pada teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman masih memiliki kebiasaan tersebut, ya sebaiknya dirubah. Ya, jangan sampai kebiasaan buruk tersebut tetap dilakukan. Nanti malah menimbulkan keluhan pada tangan ya, yang susah ketika untuk melakukan aktivitas. Jadi teman-teman aktivitasnya jadi terbatas karena nyeri ya pada area tangan, kebas maupun kesemutan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di share video ini, dan juga tulis komentar tentang pendapat teman-teman tentang video ini atau pengalaman teman-teman ya, bagaimana rasanya kebas ataupun kesemutan ya serta kram. Nah, biasanya orang Indonesia kalau ada orang kesemutan di sebelahnya malah dipukul-pukul ya. Nah, itu jangan ya, malah tambah kurang nyaman. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.